100.000 perampok dan pembegal bertaubat di tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam perjalanan menuntut ilmu ke Baghdad, Abdul Qadir bergabung dengan sebuah kafilah yang pergi ke Baghdad juga. Abdul Qadir bersama kafilah tersebut terus berjalan menyusuri jalan menuju kota tujuan. Mereka berharap dalam perjalanannya nanti bisa sampai dengan selamat. Tidak ada aral yang melintang di tengah jalan apapun bentuknya. Tak terasa perjalanan yang mereka lewati sudah cukup jauh hingga sampai di kota Hamadan dalam keadaan selamat. Tidak ada gangguan apapun, mereka pun terus berjalan menyusuri jalan terjal, kadang naik kadang turun. Tapi hal seperti itu tidak jadi persoalan. Yang mereka khawatirkan justru kalau ada orang yang tidak diundang tiba-tiba datang mengganggu perjalanan mereka. Mereka sudah mulai senang karena sebentar lagi akan sampai di kota Baghdad. Namun beberapa saat ketika mereka meninggalkan kota Hamadan, sekelompok perampok jalanan, 60 penunggang kuda yang gagah menyerang para kafilah. Mereka mengambil segala sesuatu yang dibawa kafilah tersebut, tak tertinggal juga dengan nasib yang dialami oleh Abdul Qadir. Salah seorang di antara mereka datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan bertanya, "Hai anak muda, harta apa yang kau miliki?" Untuk menyelamatkan diri bisa saja Abdul Qadir berbohong, tapi ia ingat nasihat ibunya bahwa dalam keadaan apapun ia harus berkata benar dan jujur. Akhirnya ia pun menjawab dengan sebenarnya. "Aku memiliki 40 keping emas," jawab Abdul Qadir. "Di mana kau simpan?" tanya salah satu perampok. "Di bawah lenganku," jawab Abdul Qadir dengan jujur. "Tampang gembel gini ngaku kaya, dasar," hadiksi penyamun sambil ngeloyor pergi. Mendengar jawaban Abdul Qadir, sang perampok ini tidak mempercayainya sambil tertawa dan meninggalkannya. Karena melihat Abdul Qadir dalam pakaian yang compang-camping, malah menduga Abdul Qadir seorang fakir miskin yang biasa meminta-minta. Perampok lainnya datang dan menanyakan hal yang sama dan Abdul Qadir pun mengatakan hal yang sebenarnya. Dia juga meninggalkan Abdul Qadir begitu saja. Namun kedua perampok tadi sepertinya masih penasaran dan mengadukan kejadian aneh tersebut kepada pimpinan mereka, di mana mereka sedang membagikan hasil rampasan. Lalu si penyamun tadi menghadap kepala rampok sambil mengadu, "Wahai ketua, tadi ada pemuda miskin. Ia mengaku mempunyai 40 dinar, namun tidak ada satupun yang percaya. Dasar bodoh, bukannya kalian buktikan malah dibiarkan. Bawa pemuda itu ke sini," bentak si kepala rampok pada anak buahnya. Lalu Abdul Qadir dihadapkan kepada pimpinan rampok yang ditanya oleh ketua rampok. "Hai anak muda, apa yang kau punyai?" Abdul Qadir menjawab, "Sudah kubilang dari tadi bahwa aku mempunyai 40 dinar emas dijahit oleh ibuku di bawah ketiak bajuku. Kalau kalian tidak percaya, biar kubuktikan." Lalu Abdul Qadir membuka bajunya dan mengiris kantong di bawah ketiak bajunya dan sekaligus menghitung uang sejumlah 40 dinar tadi. Melihat uang sebanyak itu, sang kepala penyamun bukannya bergembira tapi malah diam terpesona sejenak. Lalu bertanya pada Abdul Qadir, "Anak muda, uangmu telah aman. Perlu kau ketahui, orang lain jangankan mengaku punya uang sebanyak ini. Punya 1 sen pun kalau belum dipukul belum mau menyerahkan. Kenapa kamu yang punya uang sebanyak ini justru selalu jujur kalau ditanya? Dan apa yang memaksamu untuk menceritakan kepada kami bahwa engkau memilikinya dan memberitahukan tempat engkau menyembunyikannya?" Abdul Qadir menjawab dengan tenang, "Aku telah berjanji pada ibuku untuk jujur dan tidak dusta dalam keadaan apapun. Jika aku berbohong maka tidak bermakna upayaku menimba ilmu agama." Karena penasaran, perampok itu membentak lagi, "Tapi sekarang ibumu kan tidak ada di sini. Ia tidak akan tahu jika engkau berbohong." "Betul, tapi janjiku untuk selalu jujur dan benar itu disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah tidur dan alpa dalam mengawasi hambanya." Jawab Abdul Qadir dengan tenang. Ajaib, mendengar jawaban itu, sang kepala penyamun tadi mendadak bercucuran air mata dan jatuh terduduk di kaki Abdul Qadir sambil berkata, "Dalam keadaan segawat ini, kau tidak berani melanggar janji pada ibumu. Betapa hinanya kami yang selama ini melanggar perintah Tuhan dengan mencuri dan membunuh. Apa yang akan terjadi pada kami? Sungguh engkau sangat berbakti pada ibumu, dan engkau pun bukan orang yang sembarangan. Sekarang saksikan di hadapanmu bahwa kami bertaubat dari pekerjaan hina ini." Dan perampok lain memandangnya sambil berkata, "Engkau telah menjadi pemimpin kami selama bertahun-tahun dalam perbuatan dosa ini.
Sekarang juga engkau tetap menjadi pemimpin kami dalam penyesalan. Ke-60 orang itu memegang tangan Abdul Qadir dan menyatakan penyesalannya serta keinginannya untuk mengubah jalan mereka. Mereka merupakan orang pertama yang memegang tangan Abdul Qadir dan mendapatkan keampunan untuk dosa-dosa mereka. Kemudian kepala perampok tadi dan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang hasil rampokan kepada kafilah. Anak buah perampok semua mengikuti jejak langkah pemimpinnya. Kembalilah mereka ke dalam masyarakat biasa mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan dari Abdullah Al-Jubai, ia berkata, Syekh Abdul Qadir berkata, dan juga lebih dari 100.000 perampok dan pembegal yang bertaubat di hadapanku, ia adalah keberhasilan yang besar.